Kemudian, dia memberitahu saya bahwa dia telah memutuskan kalau kita akan berhubungan seks. Dia berbicara tentang tubuh saya dan meminta saya untuk mengirimkan foto tubuh saya ke tempat. Kalimat ini Saya seakan-akan mulai tidak serius. Di awal karir saya bekerja di media. Satu perusahaan kecil tempat saya magang dulu itu menugaskan saya untuk melakukan proyek dengan seorang wartawan wanita senior. Dia memberitahu saya bahwa dirinya suka kerja larut malam, bahkan sampai lewat tengah malam. Dari interaksi pertama kami dengan satu sama lain, dia mulai bertanya kapan saya akan membawanya keluar. Kemudian, dia memberitahu saya bahwa dia telah memutuskan kalau kita akan berhubungan seks. Dia berbicara tentang tubuh saya dan meminta saya untuk mengirimkan foto diri saya ketika telanjang. Ketika saya menolak, mengatakan bahwa itu tidak pantas, dia mengatakan apa yang dia bayangkan pada tubuh saya dan meminta saya untuk mengatakan kepadanya seberapa akurat itu. Saya mencoba melihat situasi dengan hati-hati, seolah-olah saya pikir dia hanya bercanda. Karena satu saja kata negatif tentang saya keluar dari mulutnya, dan perusahaan tempat saya kerja dulu akan mengeluarkan saya. Dia mencoba menggunakan itu sebagai leverage, menekankan power yang dia punya. Ketika kami bekerja malam demi malam, saya berusaha untuk tetap berada di koridor yang seharusnya dan berterima kasih padanya karena telah mengajarkan saya tentang bisnis dan media. Tidak peduli apa yang saya katakan atau lakukan, dia selalu kembali ke seks. Ketika itu kami duduk bersama di sebuah area kecil di sudut kantor, di mana dia mengatakan agar saya duduk lebih dekat dengannya. Kadang-kadang dia mengkonfrontir saya, mengapa saya tidak menginginkannya. Akhirnya proyek itu selesai, dan saya bisa mendapatkan tugas baru dan bekerja dengan orang lain. Saya menjaga jarak sebisa saya. Saya sedang mengerjakan sebuah proyek di tempat kerja utama saya untuk sebuah perusahaan yang cukup besar. Perusahaan saya memutuskan untuk melibatkan konsultan akademik yang beberapa diantaranya berbasis di Amerika Serikat. Sebagai hasilnya, kami bekerja dengan mereka melalui telekonferensi selama beberapa minggu. Saya sendiri menghadiri pertemuan dengan klien yang kebetulan melalui konferensi video. Saya berumur 30 tahun, seorang perempuan, dan kebetulan sedang mengenakan gaun ketika itu. Di awal konferensi, akademisi itu meminta untuk melihat semua peserta, termasuk saya yang memang kebetulan duduk di luar jangkauan kamera. Segera setelah dia melihat saya, nadanya dan sikapnya pun benar-benar berubah. Saya tidak pernah merasa begitu direndahkan dalam hidup saya. Setiap pertanyaan dan poin diskusi diubah menjadi alasan untuk mempertanyakan kredensial saya dan juga kolega perempuan saya. Dia terus-menerus mengajak berdebat dengan saya, menolak untuk mendengarkan apapun, dan bersikeras untuk menjelaskan konsep-konsep yang sangat mendasar dan yang telah saya jelaskan panjang lebar sebelumnya. Pada suatu titik, dia berkata, "Jadi, kamu pikir kamu tahu segalanya, bukan?" Saya sempat mendengar ada gumam, "Dasar mulut cewek," dengan suara pelan. Klien saya yang seorang pria pun merasa malu dan meminta maaf kepada saya sesudahnya. Saya telah menjumpai seksisme sepanjang karir saya di industri yang didominasi oleh pria. Dan saya sudah terbiasa menjadi profesional. Saya telah mengalami pelecehan seksual berulang kali, tetapi ini adalah pengalaman yang paling menyakitkan. Pelecehan di kantor oleh atasan dan senior. Saya bekerja di kantor X sejak 2018. Di kantor itu memang kebanyakan pegawainya laki-laki. Bahkan ada 6 bos utama dan semuanya laki-laki. Pegawai perempuan ada 10 orang. 4 orang masih single termasuk saya. Sejak pertama kali masuk di kantor itu, saya menyadari bahwa saya dianggap primadona di sana. Tidak hanya pegawai laki-laki yang single, yang sudah menikah pun sering menggoda saya. Awalnya hanya memuji atau menggoda dengan verbal,
dan saya pun ikut tertawa saat mereka melakukannya. Tapi lama-kelamaan tindakan mereka mulai membuat saya tidak nyaman. Kalimat yang mereka lontarkan mulai tidak sopan. Ada 3 orang yang melakukan hal ini ke saya. Pertama, seorang bos berumur 50 tahun. Dia pernah masuk ke ruangan saya dan tiba-tiba berkata bahwa bibir saya cantik dan dia penasaran bagaimana rasanya melumat bibir saya. Pernah juga dia mengatakan bahwa lubang vagina saya pasti masih kecil karena saya belum menikah. Yang paling parah, saat ada acara outing kantor, dia meraba-raba tangan saya dan berbisik di telinga saya. Saya lupa apa yang dia katakan saat itu. Yang kedua, seorang senior berusia 36 tahun. Dia sering sekali mengatakan bahwa saya cantik dan menggoda saya untuk jalan bersama dia. Saat saya sedang bekerja, dia sering tiba-tiba muncul dan menaruh wajahnya di dekat wajah saya sambil menatap mata saya. Pernah juga dia mencegat saya dan menghalangi saya sehingga tubuh saya menempel di tembok dan tidak bisa bergerak. Saya berusaha melawan tapi dia malah tertawa. Yang ketiga, seorang senior berusia 40 tahun. Dia secara terang-terangan mengatakan bahwa ia menyukai saya. Bahkan hampir semua rekan kerja mengetahui hal tersebut. Dia sering memegang tangan saya, mengelus siku, sampai merangkul. Dia juga sering mengirim pesan-pesan mesra, padahal saya sering tidak membalasnya. Tapi dia tidak menyerah. Saya sudah bercerita ke beberapa rekan kerja perempuan juga pada ketua divisi, tetapi tidak ada yang menanggapinya dengan serius. Bahkan seorang senior perempuan berkata bahwa hal tersebut sangat wajar terjadi pada perempuan single. Terkadang saya sedih dan merasa sangat tidak berharga. Bahkan sahabat saya sendiri pun berkata bahwa seharusnya saya melawan, bukan diam saja. Dia tidak percaya bahwa badan saya kaku dan tidak bisa bergerak saat disentuh oleh mereka. Bahkan saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya juga pernah menjadi korban pelecehan oleh teman saya sendiri beberapa bulan yang lalu. Hal itu membuat saya makin ketakutan saat disentuh. Benar-benar tidak bisa melawan. Saya ingin resign, tetapi kontrak saya berakhir pada bulan Desember. Biasanya sih akan tetap perpanjang kontrak, tapi sepertinya saya sudah tidak sanggup lagi bekerja di sana. Bagi rekan-rekan yang memiliki posisi sebagai ketua divisi, manajer divisi, atau supervisor, jika ada karyawan atau pegawai kalian yang mengadu atau memberikan laporan bahwa ia mengalami kekerasan seksual di tempat kerja Anda, seharusnya bisa diterima baik oleh kalian. Terima laporannya, dengarkan ceritanya. Jadilah tempat yang bisa dipercaya oleh korban, oleh penyintas. Bantu ia untuk melaporkan kasusnya kepada manajemen atau kepada HRD. Berikan ia ruang yang aman untuk menyampaikan ceritanya. Bantu ia untuk menyelesaikan kasusnya. Kita semua, siapapun, punya tanggung jawab untuk ikut menghentikan kekerasan seksual. Kita semua, siapapun, apapun posisi Anda, harus bisa mengulurkan tangan ketika ada seorang korban atau penyintas yang melaporkan kasusnya kepada Anda. Harus bisa memberikan ruang yang aman dan dapat dipercaya. Jangan jadikan diri Anda sebagai seseorang yang memaklumi kekerasan seksual, seseorang yang acuh pada kekerasan seksual. Hindari menyalahkan korban atau penyintas. Karena kekerasan seksual terjadi bukan karena salah korban, melainkan ini adalah bentuk relasi kuasa. Pahami itu. Edukasi diri Anda tentang kekerasan seksual. Edukasi diri Anda untuk ikut mencegahnya. Bekerja di industri media dan lain sebagainya, saya tahu bahwa
Senioritas itu persoalan yang tricky. Setiap orang seolah-olah harus nyantel kepada jurnalis atau penulis yang lebih senior, yang berperan sebagai quote-unquote mentor atau sponsor kamu untuk memasuki dunia tersebut. Dan kalau nggak ada mereka, kadang-kadang susah untuk berkembang di atas kertas ya. Jadi relasi kuasa itu sudah jadi bagian yang sangat-sangat intrinsik dari industri media, industri sastra, dunia kepenulisan, dan menurut saya itu sesuatu yang sebaiknya diurai perlahan-lahan ya. Tentu saja apa yang dilakukan wartawan senior itu ke kamu sangat-sangat gak benar. Apapun gender kamu, apapun gender harasser kamu, gak ada satupun orang yang berhak untuk secara agresif dan terus-menerus mengajak kamu atau mendorong kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman kamu lakukan. Apalagi setelah kamu sudah bilang bahwa kamu gak nyaman. Aku senang kamu sudah pindah ke proyek yang lain, tapi kalau aku mengenal dunia media, maka dunia media adalah lingkaran yang sempit. Itu yang jadi persoalannya. Suatu saat nanti dengan satu atau lain cara kamu akan bertemu orang ini lagi. Dan menurutku jadi tugas bagi banyak wartawan senior atau orang-orang senior di lingkar tersebut untuk menyatakan belak-belakan bahwa praktik abusif itu ada dan menghentikannya secara perlahan. Dan jadi tugas dan tanggung jawab juga untuk wartawan muda atau penulis muda seperti kita untuk menghentikan praktik-praktik seperti itu. Kekerasan seksual bisa terjadi kapanpun dan dimanapun selama adanya ketimpangan relasi kuasa dan juga adanya kesempatan. Banyak dari kita yang tanpa kita sadari sudah mengalami kekerasan seksual, entah secara verbal maupun secara fisik. Pengalaman menjadi korban atau penyintas terkadang masih menjadi stigma negatif. Dan seringkali karena faktor-faktor inferioritas gender, scare to judge, atau sesimpel nggak mau dianggap lebay sama kawan, menjadi bibit pengalaman itu disimpan rapat-rapat. Seakan itu menjadi kisah tabu yang harap untuk ditindaklanjuti. Kecewaan, malu, bungkam, dan tekanan-tekanan psikologis lainnya tidak jarang membuahkan trauma terhadap korban. Ada yang sadar, ada pun yang nggak sadar. Ada pula yang lari dari kenyataan dan pura-pura lupa. Proses pemulihan pun tidak memakan waktu yang cukup singkat. Ada yang sedang berproses, ada pula yang mulai memahami pengalaman itu sebagai kisah yang konstruktif. Ada juga yang gagal karena melihat cerita tersebut menjadi cerita yang destruktif. Ingat, bukan sebuah kesalahan kita lahir sebagai perempuan atau laki-laki, tapi bagaimana kita berproses dalam relasi kita sebagai seorang keluarga, sebagai seorang teman, sebagai seorang pasangan, atau di dalam sebuah masyarakat serta penghuni alam semesta. Kawali, tegur, dan selalu dampingi setiap momen yang dapat menjadi bibit cerita tragis kita.